Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Saya baru membeli kamera WiFi ini karena menurut saya harganya murah sekali, jadi saya beli sekitar Rp200.000. Perlengkapannya sepertinya standar, seperti buku petunjuk dan perlengkapan untuk dapat kita letakkan pada dinding atau atap. Bagaimana cara installnya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, saya tunjukkan dahulu cara pemasangan SD card. Kalian perhatikan depan belakangnya. Alat ini sudah saya coba dan hasilnya sungguh memuaskan. Yang belum terbukti hanya awet atau tidaknya karena saya juga baru beli. CCTV ini sudah mendukung WiFi, baik dihubungkan secara akses point atau dengan WiFi router. Jadi bisa kalian gunakan di rumah dengan sinyal WiFi tanpa pulsa dengan menggunakan smartphone. Bila kalian ingin membuka di mana saja, tentunya CCTV ini harus kalian letakkan di tempat di mana ada sumber WiFi atau menggunakan WiFi router. Lalu CCTV ini sudah dilengkapi dengan motion detector atau detektor gerak. Selain untuk keamanan, bisa juga digunakan sebagai pengamat bayi. Bila si bayi bergerak, maka dia akan diberi sinyal seperti SMS pada smartphone kita. Mantap bukan? Jangan khawatir, sudah saya coba. CCTV ini dapat bekerja pada semua smartphone, Android maupun iPhone. Dan CCTV ini sudah dilengkapi two-way audio. Jadi kita dapat berkomunikasi antara CCTV dengan smartphone. Seperti yang sudah saya tunjukkan di depan, CCTV ini dapat menggunakan micro SD hingga 32 GB. Menurut spesifikasi dapat menyimpan data hingga 1 bulan. Dan saya sudah coba dengan kualitas HD, membutuhkan data sekitar 3 MB per menit. Dan dilengkapi dengan alarm. Alarm ini dapat kita bunyikan melalui smartphone. Tentunya bunyi alarm dan besarnya sesuai dengan harganya tentunya. Pada software sudah dapat membagi data CCTV sesama pengguna smartphone. Dan dilengkapi PTZ control, artinya dengan smartphone atau komputer arah kamera dapat kita rubah sesuka kita tanpa ada yang terlewat. Kemudian chipsetnya juga dapat di-upgrade. Untuk yang ini juga belum saya coba. Terakhir, CCTV ini sudah dilengkapi dengan penglihatan malam infrared. Nanti akan saya buktikan. Lengkap bukan? Dengan bermodal Rp200.000 kita sudah memiliki CCTV yang sudah multi kemampuan. Oke, agar kalian tidak bingung seperti saya, untuk mencobanya, langkah pertama kalian colokkan saja catu 5 volt pada CCTV nya. Dan tunggu seperti pada video ini, tidak saya potong sama sekali, kalian perhatikan saja. System is starting. System startup completed. Wi-Fi connecting. Setelah berakrobat dan mengeluarkan suara, kalian siapkan smartphone kalian dan masuk ke Play Store, cari aplikasi V380, kemudian kalian install. Selesai diinstal, untuk meyakinkan kalian tekan tombol reset sampai mengeluarkan suara. Tekan sedikit lebih lama. Wi-Fi connected. Restore factory default settings. Lalu pada smartphone kalian masuk ke pengenal WiFi Access point establishing. dan lihat sampai dikenal. Bila tidak keluar kalian reset ulang. Ya seperti ini. Diawali dengan huruf NV, saya pilih dan sambungkan. Kalian perhatikan sinyal WiFi nya. Bila ada keterangan sinyal WiFi tidak ada, kalian abaikan saja.
Lalu kalian buka aplikasinya. Pilih lokal login. Tampilan negara, pilih auto saja. Klik add device. Dan search for device. Sudah langsung dikenal, mudah bukan? Lalu kalian klik pada lambang play. Ada tampilan minta membuat password. Ini wajib, jadi kalian harus klik set password. Terserah kalian passwordnya apa saja, tapi harus ada huruf dan angka di antaranya. Di sini saya buat passwordnya kamera 00. Selesai, klik confirm. Ya, konfigurasi sukses. Lalu saya klik play. Ya, sudah tampil, kebetulan arahnya ke saya. Kalian perhatikan saja, saya rubah arahnya. Untuk mengatur arahnya bisa kalian sentuh pada layarnya atau kalian pilih PTZ. Lalu kalian atur arahnya yang kalian suka. Oke, saya coba matikan penerangannya. Saya nyalakan lagi penerangannya. Mantap bukan? Ini kualitas SD saya rubah ke HD. Dan untuk merekam data CCTV ke smartphone, kalian tinggal tekan record, dan bila sudah selesai kalian tekan lagi record. Ini untuk memutar gambar 180 derajat. Saya coba, gambarnya sudah berputar. Saya kembalikan dan gambarnya sudah kembali lagi. Ingat, ini pada mode access point. Untuk merubah ke router agar kita dapat melihat CCTV dimanapun kita berada, kalian keluar dahulu. Yes. Lalu pilih device. Klik choose device. Dan pilih network setting. Kalian lihat awalnya terhubung dengan mode access point. Lalu untuk merubahnya kalian klik station mode. Dan pilih router WiFi yang ingin kalian gunakan. Di sini saya gunakan WiFi ku dengan password WiFi 123 gratis. Selesai, lalu klik save. Tampilan sukses. Klik yes. Dan tunggu sampai logo router WiFi terpilih. Setelah masuk ke router WiFi yang barusan kita pilih, kita keluar dan coba buka aplikasinya kembali. Oke, saya coba keluar dahulu agar yakin. Oke, saya coba buka YouTube dahulu untuk membuktikan bahwa saya masuk ke sumber WiFi. Ini menunjukkan kita bisa membuka CCTV ini di mana saja selama ada sinyal internet. Oke, saya aktifkan V380. Kemudian pilih local login dan play. Ya, ini tampilan CCTV dengan dimisalkan kita membuka di mana saja berada. Oke, akan saya pasang CCTV ini di belakang rumah di atas pagar. Kebetulan ini malam hari. Saya coba buka ulang.
lalu klik lokal login, play. Ya, ini tampilannya. Saya buat lebar dahulu. Kalian perhatikan CCTV ini akan otomatis berubah ke mode night seperti acara uga-uga. Ya, sudah berubah ke mode lihat gelap. Oke, saya kira sudah semua yang penting saya tunjukkan. Bila masih ada yang belum jelas, kalian komentar saja, pasti saya balas. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.